Jokowi pulang, perang Rusia-Ukraina makin sengit di Donbas. Jokowi pulang, perang Rusia-Ukraina makin sengit di Donbas. Pertempuran Rusia versus Ukraina di wilayah timur terus memanas terlepas dari lawatan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow demi mendorong dialog damai. Rusia mengklaim berhasil mengepung kota di Lysychansk, kota terakhir di Luhansk, Donbas yang masih berada dalam kuasa Ukraina. Namun Ukraina membantah klaim Moskow dan kelompok separatis pro-Rusia tersebut. Lysychansk berlokasi di seberang danau yang memisahkan Severodonetsk, wilayah di Luhansk, Donbas yang Rusia rebut dari Ukraina pekan lalu. Pertempuran berkecamuk di sekitar Lysychansk, kota itu belum dikepung dan berada di bawah kendali tentara Ukraina, ujar Ruslan Musicuk, jubir Garda Nasional Ukraina dalam siaran televisi setempat seperti dikutip dari AFP. Sebelumnya pasukan separatis mengatakan Ukraina telah mengepung Lysychansk. Lysychansk benar-benar dikepung, ujar Andrei Maruhko, jubir pasukan separatis Ukraina pro-Rusia kepada kantor berita Moskow TASS. Sementara itu rudal terus menghujani Ukraina dan menewaskan puluhan orang pada hari Sabtu malam. Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan terdapat 6 serangan Rusia terhadap wilayahnya. Pertempuran sengit berlanjut di seluruh garis depan di Donbas, kata Zelensky, lalu menambahkan bahwa aktivitas musuh di wilayah Kharkiv semakin intensif. Seorang penduduk mengatakan pengeboman berlangsung siang dan malam di kota kecil Donetsk-Siver. Selain itu ada hantaman roket ke perumahan Sloviansk, jantung kota Donbas. Perang belum berakhir, sayangnya kekejaman hanya meningkat di beberapa tempat dan itu tidak bisa dilupakan. Di sisi lain, jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov berkata Ukraina menderita kerugian besar di semua lini. Akan tetapi Zelensky masih menaruh harapan terhadap konferensi tentang rekonstruksi Ukraina yang akan dimulai pada hari ini di Swiss. Para pemimpin puluhan negara dan organisasi internasional berkumpul di kota Lugano. Konferensi bertujuan memberikan peta jalan bagi pemulihan negara tersebut. Membangun kembali Ukraina membutuhkan investasi besar, miliaran, teknologi baru, praktik terbaik, institusi baru, dan tentu saja reformasi, ujar Zelensky. Kemudian Ukraina juga akan menghadapi tuntutan reformasi luas terutama dalam pemberantasan korupsi. Pertempuran Rusia versus Ukraina di wilayah timur terus memanas terlepas dari lawatan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow demi mendorong dialog damai. Rusia mengklaim berhasil mengepung kota di Lysychansk, kota terakhir di Luhansk, Donbas yang masih berada dalam kuasa Ukraina. Namun Ukraina membantah klaim Moskow dan kelompok separatis pro-Rusia tersebut. Lysychansk berlokasi di seberang danau yang memisahkan Severodonetsk, wilayah di Luhansk, Donbas yang Rusia rebut dari Ukraina pekan lalu. Pertempuran berkecamuk di sekitar Lysychansk, kota itu belum dikepung dan berada di bawah kendali tentara Ukraina, ujar Ruslan Musicuk, jubir Garda Nasional Ukraina dalam siaran televisi setempat seperti dikutip dari AFP. Sebelumnya pasukan separatis mengatakan Ukraina telah mengepung Lysychansk. Lysychansk benar-benar dikepung, ujar Andrei Maruhko, jubir pasukan separatis Ukraina pro-Rusia kepada kantor berita Moskow TASS. Sementara itu rudal terus menghujani Ukraina dan menewaskan puluhan orang pada hari Sabtu malam. Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan terdapat 6 serangan Rusia terhadap wilayahnya. Pertempuran sengit berlanjut di seluruh garis depan di Donbas, kata Zelensky, lalu menambahkan bahwa aktivitas musuh di wilayah Kharkiv semakin intensif. Seorang penduduk mengatakan pengeboman berlangsung siang dan malam di kota kecil Donetsk-Siver. Selain itu ada hantaman roket ke perumahan Sloviansk, jantung kota Donbas. Perang belum berakhir, sayangnya kekejaman hanya meningkat di beberapa tempat dan itu tidak bisa dilupakan. Di sisi lain, jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov berkata Ukraina menderita kerugian besar di semua lini. Akan tetapi Zelensky masih menaruh harapan terhadap konferensi tentang rekonstruksi Ukraina yang akan dimulai pada hari ini di Swiss. Para pemimpin puluhan negara dan organisasi internasional berkumpul
di kota Lugano. Konferensi bertujuan memberikan peta jalan bagi pemulihan negara tersebut. Membangun kembali Ukraina membutuhkan investasi besar, miliaran, teknologi baru, praktek terbaik, institusi baru, dan tentu saja reformasi, ujar Zelensky. Kemudian Ukraina juga akan menghadapi tuntutan reformasi luas terutama dalam pemberantasan korupsi. Rusia lancarkan serangan rudal ke Odessa, 10 tewas. Seorang pejabat regional mengatakan serangan rudal Rusia di pelabuhan selatan Ukraina, Odessa pada Jumat pagi menewaskan sedikitnya 10 orang. Serangan itu dilakukan sehari setelah Ukraina mengusir pasukan Rusia dari pos strategis Laut Hitam di Pulau Ular. Laporan sebelumnya mengatakan 6 orang tewas dalam serangan malam hari di sebuah bangunan tempat tinggal termasuk 3 anak-anak. Jumlah korban tewas akibat serangan di gedung apartemen bertingkat sekarang telah meningkat menjadi 10. Kata Serhiy Bratchuk, juru bicara pemerintah daerah Odessa di saluran telegramnya seperti dikutip dari South China Morning Post. Menurut militer Ukraina, serangan itu berasal dari pesawat di Laut Hitam. Serangan itu terjadi setelah Rusia pada hari Kamis mengatakan telah memutuskan untuk menarik diri dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak menghalangi upaya PBB untuk membuka koridor kemanusiaan yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina. Sedangkan Ukraina mengatakan telah mengusir pasukan Rusia setelah serangan arteri dan rudal dengan Presiden Volodymyr Zelensky memuji kemenangan strategis tersebut. Itu belum menjamin keamanan, itu belum memastikan bahwa musuh tidak akan kembali, katanya dalam pidato video malamnya. Tapi ini secara signifikan membatasi tindakan penjajah. Langkah demi langkah kami akan mendorong mereka kembali dari laut kami, tanah kami, dan langit kami. Pulau Ular direbut kembali oleh Ukraina setelah berminggu-minggu di mana momentum dalam konflik 4 bulan tampaknya bergeser ke arah Rusia. Militer Ukraina memposting gambar di Facebook dari apa yang tampak seperti pulau dilihat dari udara dengan beberapa kolom asap hitam membubung di atasnya. Musuh buru-buru mengevakuasi sisa-sisa garnisun dengan 2 speedboat dan mungkin meninggalkan pulau. Saat ini Pulau Ular dilalap api ledakan meledak. Brigadir Jenderal Ukraina Oleksiy Romov mengatakan pasukan Ukraina belum menduduki pulau itu tetapi akan melakukannya. Pulau berbatu itu menghadap ke jalur laut Odessa, pelabuhan Laut Hitam utama Ukraina, di mana Rusia memblokir kargo makanan dari salah satu pemasok biji-bijian terkemuka dunia. Pulau Ular menarik perhatian dunia setelah Rusia merebutnya pada hari pertama dari apa yang digambarkannya sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata nasionalis yang berbahaya. Seorang penjauh Ukraina yang diperintahkan oleh kapal penjelajah utama Rusia, Moskva, untuk menyerah, membalas melalui radio, kapal perang Rusia pergilah sendiri. Mengangkat blokade telah menjadi tujuan utama Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuduh Rusia sengaja menyebabkan kelaparan dunia sebagai pemerasan.